Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ataupun malam semuanya. Semoga sehat-sehat semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari JJS ya. Di konten kali ini aku mau cakap soal persamaan ya antara tim nasional Malaysia dan juga Indonesia jelang Piala AFF yang akan bermula 20 Desember ini ya. Walaupun Malaysia ataupun Indonesia bukan bermain pada tanggal tersebut, tapi memang Piala AFF akan bermula di tanggal tersebut. Sayangnya kita sudah tahu ya bahwa skuad dari Malaysia ataupun Harimau Malaya ini yang berangkat banyak untuk player tempatan, banyak player muda ya, dan ada beberapa player naturalisasi yang memang sudah berumur. Tapi memang ini menurut saya bukan skuad terbaik ya, dalam artian karena key player kunci dari JDT, tim yang superior di musim 2022 tidak ikut bermain ya. Tapi selama uji coba Kim Pan-go nampak menunjukkan tidak ada masalah ya terkait tidak adanya pemain-pemain dari Johor Darul Ta'zim. Walaupun kita akan tengok seberapa jauh nanti Malaysia di Piala AFF ini. Nah, ini aku mau cakap soal persamaan yang nampaknya ini sedang dihadapi oleh kedua negara. Nah, Indonesia sendiri kemungkinan akan diumumkan untuk siapa-siapa namanya ya, walaupun kita sudah tahu ada gambarannya yang sedang TC itu 18 Desember ya untuk player-player yang akan bermain di Piala AFF. Nah, berbeza dengan Indonesia, skuad dari Malaysia sudah diumumkan. Dan ini menarik ya, karena ada salah satu nama yang memang punya nama besar dan punya pengalaman internasional karena bermain di luar negara dan juga sudah beberapa kali bermain dengan player-player yang punya level ataupun value internasional ya ketika bermain di kompetisi Eropa ya, di Liga Champion ataupun Liga Eropa ya macam itulah. Yaitu pada sosok back dari Malaysia ini yang setelah diumumkan namanya tak muncul. Nah, begitu juga Indonesia, walaupun memang belum diumumkan secara resmi oleh Sintayong, tapi sekarang sedang trending terkait ketidakikutan pemain yang awalnya diprediksi boleh join. Aku sendiri di konten sebelumnya cakap kemungkinan player ini akan join di semifinal ataupun final apabila Indonesia mampu sampai ke tahap akhir gitu ya. Tapi nampaknya sekarang sudah dipastikan bahwa player tersebut tak boleh bermain di Piala AFF bersama Indonesia. Player yang bermain di Liga Inggris ya, dan kemungkinan akan punya kesempatan melawan tim melawan tim Premier League ya di Piala FA ataupun di Piala Carabao. Nah, ini menarik. Ini kesamaannya ya yang diambil. Oke, yang pertama itu adalah soal player Malaysia yaitu Dion Kuls yang sudah dipastikan tak ada ya, karena dari senarai akhir 23 pemain untuk pemain pertahanan ya tidak ada nama Dion Kuls ya. Di situ ada Huzaimi P, Sarul Nazem, Azam Azmi, Dominic Tan, Quentin Cheng dan juga Fazli Mazil ya. Fazli Mazil ini cukup sedang bersinar nih player ini. Jadi tidak ada nama Dion Kuls di skuad dari Harimau Malaya. Kalau aku baca dari harimaumalaya.com, Dion Kuls digugurkan atas urusan pribadi. Hakimi Azim lengkapkan senarai 23 pemain Harimau Malaya ke Piala AFF. Ketua juru latih negara Kim Pan-gon baru saja mengeluarkan senarai akhir pemain yang bakal dibawa ke Piala AFF. Apa yang menarik perhatian adalah ketiadaan nama pertahanan kental Dion Kuls yang terpaksa digugurkan atas urusan pribadi. Terdahulu pemain kacukan berusia 26 tahun tersebut difahamkan akan menyertai pasukan sedikit lewat tatkala masih memiliki tugas bersama klubnya FK Jablonek. Namun, jadi kontaknya hampir sama dengan pemain dari Indonesia yang gagal bermain untuk Piala AFF ya. Namun segalanya tampak berubah setelah pengumuman resmi ini dilakukan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Perkara ini sedikit menggusarkan tatkala ketiadaan Kuls akan menyebabkan kehilangan besar di bagian pertahanan negara. Tambahan pula kali ini kebanyakan pemain pertahanan yang dibawa terdiri daripada tenaga muda seperti Sarul Nazim dan juga Quentin Cheng yang memberikan tunjuk ajar dari pemain berpengalaman seperti Kuls. Pada masa yang sama, Pan-go telah menyenaraikan penyerang muda Hakimi Azim yang beraksi bersama KL City musim ini.
Sedikit mengejutkan tatkala Hakimi tidak langsung beraksi pada dua perlawanan persahabatan menentang Kamboja dan juga Maldives. Beliau diletakkan di bangku simpanan sewaktu perlawanan pemanasan badan terakhir menentang Maldives, namun tidak diturunkan sepanjang 90 menit perlawanan. Sepanjang 11 perlawanan Liga Super bersama klub musim ini, Hakimi berjaya menjaringkan 1 gol ketika beraksi menentang pasukan Sri Pahang pada September lalu. Mungkin pemain berusia 19 tahun ini akan diletakkan sebagai sandaran kepada penyerang junior lain seperti Darren Lock dan juga Sergio Aguero. Beliau merupakan salah satu pemain yang telah membantu pasukan bawah 19 negara menjuarai kejuaraan Piala AFF bawah 19 pada Julai lalu. Ini dilihat sebagai pertarungan yang besar, memandangkan beliau masih muda namun ia akan menjadi pentas terbaik untuk Hakimi menunjukkan kemampuan serta mendapatkan pengalaman beraksi di pentas tertinggi di Asia Tenggara. Nah, muka-muka baru yang ada adalah pemain Sarawak yaitu Sasmi Izwan serta pemain tengah muda Selangor Alif Haikal. Selain Klose, antara nama lain digugat adalah Azri Gani, Kogeswaran, Ramadan Saifullah Usman, dan Alif Izwan Yuslan. Peminat semestinya tidak sabar untuk melihat sejauh mana skuad ini mampu marah dengan lebih jauh di bawah kendalian Pan Gon. Terutama sekali untuk melihat prestasi pengendali berasal dari Korea Selatan tersebut tatkala pertama kali dijadwal bertemu Vietnam, serta untuk menebus semula kehampaan tewas di tangan Singapura sebelum ini di kejuaraan Fast Nation Series ya. Nah, di sini ternyata juga nggak disinggung sebenarnya masalah pribadi yang ada soal Dion Kuls itu masalah apa, tak disampaikan ya. Tapi ini sudah fix bahwa Dion Kuls tak join untuk Piala AFF. Nah, sedangkan kalau Elkan Bagot memang sudah ini pemainnya adalah Elkan Bagot yang tidak menolak, ibaratnya menolak panggilan dari tim nasional Indonesia karena utamakan tugas bersama Gillingham ya. Sekali lagi ya, Piala AFF bukan kompetisi resmi dan harus mendapatkan izin dari klub ya. Dan di satu sisi memang klub Elkan Bagot ini sedang persiapan untuk menghadapi putaran selanjutnya Piala FA dan juga untuk Piala Karabo. Ini dari makanbola.com ya. Pertahanan kental timnas Indonesia Elkan Bagot dilaporkan tidak akan beraksi bersama skuad Sang Garuda di Piala AFF kali ini. Pemain berusia 20 tahun itu sebelum ini pernah dibujuk oleh jurulatih Sintayong untuk pulang bagi membantu pasukan telah memilih untuk bertindak sebaliknya. Hal ini susulan Gillingham FC yang kini sedang menempuh jadwal yang sangat padat dan memerlukan kudrat pemain kelahiran England ini untuk membawa cabaran pasukan. Menurut satu kenyataan oleh ketua jurulatihnya Neil Harris, beliau sememangnya memberi kebebasan kepada Bagot untuk membuat keputusan. Haris berkata, saya akan senantiasa menyokong pemain saya dengan apa yang mereka mau lakukan, terutamanya apabila ada peluang untuk bermain di hadapan orang ramai, dan Elkan membuat keputusan bahwa dia mau kekal. Dia disokong sepenuhnya oleh Ipswich dan juga kami. Jika Elkan mau pergi, kami di Ipswich akan menyokongnya dan memahaminya juga. Tetapi Elkan membuat keputusan sendiri bahwa ia adalah satu keistimewaan mutlak untuk dipanggil oleh negara Anda. Saat ini mungkin lebih baik untuk beliau kekal dan bermain beberapa banyak perlawanan yang beliau boleh pada tahap ini, jelasnya. Elkan difahamkan memainkan peranan yang cukup penting untuk membantu pasukannya berada di division kedua Liga ketika ini apabila beraksi 17 dari 20 perlawanan secara keseluruhan. Nah, kalau saya pribadi, apa yang sudah dilakukan oleh Elkan Bagot ini menurut aku sudah tepat ya, karena Elkan akan punya kesempatan untuk bermain melawan klub Premier League. Dan kalau aku lihat tweetnya dari gara-gara bola ya, di situ mencoba menganalogikan ketika Jimmy Vardy ya, dari klub amatir sampai jadi pemain profesional. Jadi semakin banyak ada kesempatan yang dimiliki oleh Elkan Bagot melawan tim-tim besar, pemain-pemain besar, semakin ada kesempatan juga Elkan Bagot untuk naik kelas ya. Kita tahu Elkan Bagot ini adalah bukan pemainnya Gillingham, sebenarnya adalah pemain dari Ipswich ya, tapi dipinjamkan karena untuk jam terbang. Dan pelatih dan menarik di sini pelatih Gillingham sebenarnya membebaskan kepada Elkan Bagot, tapi Elkan Bagot yang mengambil keputusan bahwa tak akan join ini karena memang untuk misi yang lebih besar, dalam artian untuk karir beliau. Dan menurut aku setuju dengan keputusan Elkan Bagot karena ya ini juga bukan kalender FIFA ya, jadi tapi memang kita tahu lah ya, Piala AFF gaungnya ini sangat-sangat berarti di Asia Tenggara. Tapi sekali lagi apa yang dilakukan oleh Elkan Bagot aku dukung lah dengan apa yang beliau lakukan, karena memang
Sebenarnya tak ada kewajiban klub juga untuk melepas karena bukan agenda FIFA, dan memang ini kesempatan Alkan Bagot ya untuk menunjukkan tajinya ataupun peningkatannya ya, dan syukur-syukur bisa mencuri perhatian dan punya kesempatan lagi untuk naik kelas lagi Alkan Bagot di Liga Inggris. Nah mungkin itu, jadi kesamaannya adalah dua player andalannya sama-sama andalan tidak boleh join di Piala AFF ya, dikarenakan satu harus membela klubnya yang jadwalnya sangat padat, yaitu di Gillingham ya di Piala FA, dan juga Karabo akan melawan klub Premier League. Sedangkan satunya Dion Kuls itu masalah pribadi. Aku tak tahu nih masalah pribadinya apa. Mungkin korang semua kalau yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi, sia-sia semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.